Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Untuk kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga tuntas, semoga lancar puasanya. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Wira di Jogja. Mas Wira menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2005. Jadi pada saat itu Mas Wira baru lulus kuliah dan dia itu bekerja di sebuah agensi periklanan begitu ya. Kerjaannya ya begitu, foto-foto dan sebagainya. Nah, bekerja di agensi tersebut sebenarnya sudah diawali saat Mas Wira itu masih kuliah. Dia itu sebagai salah satu freelancer di sana dan ada satu temannya Mas Wira ini teman dekat namanya Hilda. Mbak Hilda ini ditawari sama Mas Wira, "Dak, kamu mau ndak ikut kerja sama aku?" "Ngapain, Ra?" gitu. "Jadi model," katanya begitu. "Wah, jadi model gitu kan?" "Iya, kamu kan dari atas sampai bawah." "Oke lah," kata si Mas Wira. "Mau ndak?" kata si itu kan. Boleh, aku coba. Nah, akhirnya dari masa kuliah tersebut, ini Mas Wira sering jalan bareng, sering bekerja bareng gitu ya. Mereka tuh akrab, mereka deket, karena udah lama. Mbak Hilda ini sebenarnya teman SMA-nya Mas Wira. Jadi kenal udah lama, tapi mereka temenan gitu ya. Gak ada istilah pacar-pacaran, cinta-cintaan, kayak gitu tuh gak. Bener-bener kayak temenan-temenan aja. Bahkan apa, Mas Wira waktu itu juga udah kenal dengan seseorang begitu ya. Udah punya seorang ya pasangan lah kayak gitu. Nah, ini Mbak Hilda ditawari dari semenjak kuliah. Akhirnya ikut agensi tersebut dan Mbak Hilda memang kepake di situ ya. Beberapa sesi, beberapa pemotretan dan sebagainya. Dan hal itu lumayan lah. Nah, seiring berjalannya waktu dan memang Mas Wira juga hobinya itu fotografi, videografi itu masih tahap belajar dan akhirnya apa? Dia setelah lulus kuliah ditawarilah sama si agensi tersebut. "Dara, kamu full time aja kerja di sini," katanya begitu. Ya, Mas Wira daripada pusing-pusing nyari pekerjaan gitu ya, diterimalah itu tadi tawaran tadi. Bekerjalah di agensi tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu juga, Mbak Hilda kan punya kehidupan. Dia memang masih kayak masih sering ikut Mas Wira gitu ya. Ditawari beberapa pekerjaan, gak cuman sesi photoshoot doang, tapi termasuk jadi model gitu ya, model fashion show atau apa itu ikut di sana. Nah, pada suatu hari ya mereka ini kan nggak kontak terus-terusan begitu ya. Mereka tuh berhubungan cuman konteksnya itu pekerjaan semacam itu. Mbak Hilda sibuk dengan kegiatannya tentu saja di luaran sana. Mas Wira juga sibuk dengan kegiatan di agensi tersebut. Kenal ya beberapa model-model yang lain dan kegiatannya udah ke mana-mana kayak gitulah. Lumayan cukup padat juga. Nah, suatu hari itu ada satu project yang memang dilempar ke Mas Wira. "Ra, ini ada project seperti ini dan butuh seorang model. Model yang seperti ini. Menurut kamu ya dari semua yang kamu kenal, kamu paling enak tuh yang mana?" gitu kan. Di situ Mas Wira entah kenapa, awalnya nggak ingat sama Mbak Hilda itu nggak ingat. Cuman ngelihat talent-talentnya begitu ya. Ini kok rasanya kayaknya kurang cocok gitu ya. Aku butuh siapa gitu ya. Tiba-tiba oh iya Hilda itu cocok nih kata si Mas Wira. Yaudah, tak hubungin si Hilda tadi. Akhirnya, "Dak, ini ada project kamu lagi ini nggak?" "Wah, kebetulan," katanya, "aku lagi kosong," katanya. "Ya udah, tak ambil," kata si Mbak Hilda tadi. Akhirnya diambillah project tersebut. Dan sebelum hari H pemotretan dan sebagainya, sebelum eksekusi, mereka kan udah ada ajang ketemuan begitu ya. Udah ada ajang ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah, di situ mungkin kurang 2 minggu, karena di awal-awal Mas Wira udah ngasih tahu Mbak Hilda ya. Ini selama 2 minggu sebelum hari H pemotretan, eksekusinya begitu ya. Ini Mbak Hilda itu sikapnya agak sedikit berubah. Jadi dari
seorang kawan, seorang sahabat yang ya apa ya, udah nggak ada rahasia, udah nggak ada apa gitu ya. Sikapnya pun cuek, sikapnya pun ya urakan kayak gitu. Ini tiba-tiba di pertemuan kali ini sikapnya si Mbak Hilda itu berubah. Dia Mbak Hilda itu saat ketemu sama Mas Wira itu pasti pakaiannya itu yang biasa aja, santai gitu, kecuali pemotretan baru full dress, make up dan sebagainya. Ini begitu pertemuan pertama, Mas Wira aja sampai kaget. Jadi Mbak Hilda itu dandan full begitulah, bener-bener, wih, Dak, kamu habis acara apaan, Dak? Acara pemotretan atau gimana gitu? Enggak, aku enggak habis acara pemotretan apa-apa. Ya aku begini aja, katanya, aku pengen seperti ini gitu. Dan ya makasih ya kamu udah ngajakin aku. Dari situ Mas Wira sendiri melihat Mbak Hilda, ini tak pikir-pikir gitu ya. Mas Wira itu sebenarnya udah punya seseorang ya. Bukan istri tapi pacar gitu ya. Nah ini Hilda itu aneh. Dia itu agak menarik dan dari cara ngomongnya pun agak sedikit menggoda atau gimana. Biasanya yang bercanda, cuawakan gitu ya, ketawa kenceng. Ini tuh enggak, disetelnya tuh kayak tenang dan sepertinya menghindari obrolan-obrolan yang kayak gitu, yang receh-receh itu kayaknya enggak gitu ya. Justru sikapnya tuh aneh dan Mas Wira itu ngerasa ini anak kenapa ya? Kok jadi lebih tegang, jadi serius begitu ya. Tapi menarik sih anak ini. Hilda itu cantik, lebih cantik dari biasanya, dari yang aku kenal, bahkan dari baunya gitu ya, parfumnya pun wangi, menggoda dan sebagainya. Dari situ pun Mas Wira itu kayak ke bawah. Ya namanya teasing-teasing, namanya godaan-godaan seperti itu ya. Mbak Hilda sering melempar ke Mas Wira, terus Mas Wira pun menimpalinya sehari, 2 hari. Akhirnya apa? Dari 2 minggu sebelum hari H tersebut, mereka itu ketemu intens, sering banget ketemu dan entah kenapa Mas Wira sendiri itu mengaku, aku itu makin hari, bahkan dari pertama kali pertemuan, aku itu pulang masih kepikiran sama Hilda gitu ya. Bahkan ini aku udah punya seseorang aja, itu sampai, aduh, gimana gitu ya, sampai aku tuh bingung, sampai aku tuh kepikiran, kalau misal aku sama Hilda, terus ini si Yani tak gimanain ya gitu, anggap aja namanya Mbak Yani gitu ya. Ini Yani itu tak gimanain, udah berpikiran jahat seperti itu. Apa tak tinggalin aja, yo kasihan si Yani gitu ya, aku udah deket juga sama dia, tapi gak tahu aku kok tertarik sama Hilda, ya udahlah gak apa-apa lah, tak jalanin aja, tak nikmatin aja, pikirnya Mas Wira. Dan pertemuan kedua pun seperti itu. Jadi yang tadinya konteksnya pekerjaan profesional gitu ya, ini kok makin kesini tuh makin beda. Jadi lebih kayak ajang kencan gitu ya. Mereka tuh makan pun memilih tempat, mereka ketemuan memilih tempat. Mas Wira pun dari yang biasanya nggak mandi dulu misal ketemuan ya, ini dibela-belain pulang dulu, terus nanti dia mandi, dia dandan agak sedikit rapi. Sama Mbak Hilda pun seperti itu. Jadi lebih mirip kayak dua sejoli yang lagi kencan lah kayak gitu ya. Mereka sering ketemu dan ketemu itu pun berjam-jam. Mbak Hilda banyak cerita dan sebagainya. Si Mas kok lupa sih siapa? Kok namanya tak ganti, ndak apa-apa ya gitu ya Mas. Kawan-kawan kok lupa. Yang cewek itu namanya Mbak Hilda. Yang laki-laki itu kok lupa. Oh, iya. Sebentar, mohon izin saya ngingat-ngingat. Mas Wira, astagfirullahaladzim. Nama itu kok suka lupa gitu ya. Nah, Mas Wira itu pun sama gitu ya. Jadi, ya ini benar-benar bergeser. Dan Mas Wira itu berusaha menentang itu. Aku nggak mau lah kayak gini lah. Aku nggak mau seperti ini, kayak gini. Aduh, nanti repot. Bahkan sampai, ya mereka sering ketemu dan di pertemuan ke seminggu, entah udah keberapa kali, kadang mereka ketemu pagi, malamnya ketemu lagi begitu ya. Pertemuan ke seminggu itu, mereka itu ngobrolin sesuatu yang serius. Jadi, Mbak Hilda itu nanya ke Mas Wira, Ra, kita kan udah kenal lama nih, aku sama kamu itu udah kenal lama. Kira-kira, aku boleh nggak ya nanya, katanya.
nanya apa ada gitu kan, kamu mau nanya apa? Kamu emang selama ini nggak pernah ada ya perasaan ke aku gitu kan? Ya aku sendiri kan ya aku nggak jelek-jelek banget Ra gitu kan. Dan ya kamu udah kenal banyak tentang aku. Terus ya emang kamu nggak ada perasaan gitu sedikit pun atau apa gitu. Nanyanya seperti itu. Dan Mas Wira pun mau bilang enggak, aku nggak ada perasaan, kayaknya mubazir gitu. Waduh, ditanya begini ya. Ya akhirnya Mas Wira pun terus terang. Meskipun sebenarnya Mas Wira itu awal-awal itu nggak ada perasaan sama sekali. Ya biasa gitu ya. Memang suka, oh aku ada teman namanya Hilda, anaknya cantik, anaknya baik juga, enak seperti ini. Tapi ya masa iya sih aku pacaran sama dia atau apa gitu ya. Meskipun merasakan hal tersebut, tapi ya Mas Wira malam itu mencoba memanipulasi begitu ya. Dan akhirnya bilang sama Mbak Hilda, ya Dak, sebenarnya kalau masalah itu sih ya namanya cowok gitu ya. Sebenarnya namanya tertarik itu ada. Aku tertarik sama kamu. Kamu adalah seseorang yang ya jujur, kamu secara fisik juga cantik. Terus kamu di sisi yang lain itu juga menarik. Banyak yang ya banyak potensi-potensi dari diri kamu, dan aku sendiri sebagai seorang kawan begitu ya. Itu aku suka gitu ya. Aku suka, aku nyaman sama kamu dan sebagainya. Dan akhirnya Mbak Hilda pun kayak mulai memojokkan Mas Wira dalam artian begini, ya udah Ra, kalau misal kayak gitu kenapa kita nggak jalan aja, kata si Mbak Hilda. Mas Wira pun belum siap dengan jawaban waktu itu ya. Apalagi ya Mas Wira kan ada Yani. Ini cerita, mohon maaf ya, ini penting di bagian ininya gitu ya. Ada drama-drama percintaan seperti ini, soalnya ini nanti berhubungan sama ke belakang. Nah, di situ pun akhirnya si Mas Wira pun gak ada pilihan gitu ya. Dan tetap harus ngomong, Dak, aku tertarik sama kamu, serius. Aku gak bohong, aku dibilang suka gitu ya. Ya aku suka dengan kamu, karakter kamu aku suka. Dan cuman aku bingung Dak, katanya begitu kata si Mas Wiranya. Loh kamu bingung kenapa? Ya kan kamu tahu sendiri, aku ada Yani gitu kan. Hildanya pun Mbak Hilda tampak sedih begitu ya, murung. Ya terus enaknya gimana ya Dak ya? Nanya si Mas Wiranya, ya udah Ra, mending ya udah kita jalani aja, kata si ini ya. Nanti kamu kan di sepanjang jalan nanti kamu bisa menilai gitu ya, mana yang lebih baik dan nanti kamu putuskan aja, kata si ini. Aku pun enggak apa-apa, kata si Mbak Hilda. Cuman enggak tahu, aku belakangan itu pengen deket sama kamu. Satu-satunya cowok yang aku kenal lama dan aku kenal dekat itu ya kamu, kata si Mbak Hilda. Klepek-klepeklah si Mas Wira waktu itu. Akhirnya mereka pun menjalani sebuah hubungan di situ. Menjalani sebuah hubungan dan ya konsentrasinya Mas Wira sendiri masalah pekerjaan itu agak sedikit terganggu. Tapi tetap yang namanya profesionalisme itu harus dijaga ya. Apalagi ini ada satu project. Nah, Mas Wira pun ngomong, ya udah Dak, kita fokus, oke lah kita jalan gitu ya. Tapi di satu sisi kita fokus sama pekerjaan kita ya. Iya setuju, aku juga masalah pekerjaan aku profesional kok. Dan tenang aja, kita diem-dieman aja, kata si Mbak Hilda. Iya gitu kan, Mas Wira kan itu penting banget begitu. Akhirnya sudah, mereka pun menjalani itu hubungan tersebut selama sekitar 1 minggu ke depan. Nah, di hari H, acara pemotretan, dipilihlah suatu tempat. Ini ada satu bangunan yang ya fotogenik gitu ya. Apa sih istilahnya? Pokoknya seperti yang di foto itu bagus. Bangunan rumah klasik gitu ya. Rumah klasik Jawa tentu saja. Mereka pun melaksanakan pemotretan dari pagi itu sampai malam gitu ya. Di situ, tak ralat, bukan dari pagi, tapi dari sore, dari sekitar jam 2 mereka kumpul, itu sampai malam. Nah, malam harinya, Mbak Hilda itu datang ke si Mas Wira, cerita, Ra, aku tadi ngelihat ada
itu ada model gitu ya. Ini sebenarnya konsepnya kayak gimana sih? Jadi memang konsepnya tuh kayak tradisional seperti itu karena memang produk yang make gitu ya. Itu berhubungan dengan jamu seperti itu. Jadi konsepnya tuh tradisional. Nah, di situ Mbak Hilda itu melihat katanya cerita, aku itu ngelihat ada 4 petani di situ. Ada orang yang pakai caping semuanya. Pakai bajunya pun baju petani, laki-laki 2, perempuan 2. Nah itu mereka tuh berjalan, aku ngeliat di sana. Apa mereka bagian dari model kita, kata si Mbak Hildanya. Di situ pun apa bagian dari talent kita. Nah si Mas Wiranya pun, ya, hah? Ada yang pakai petani begitu deh. Iya, ada yang pakai seperti itu. Aku ndak ada loh. Kalau di iniku tuh ndak ada, aku nggak pakai yang seperti itu, kata si Mas Wiranya. Oh gitu, terus mereka siapa ya gitu ya. Mulai bertanya-tanya dong di sana. Mas Wira pun akhirnya apa? Coba muter gitu kan. Muterin sekitaran tersebut di sela-sela istirahat gitu ya. Mbak Hilda pun lagi di make up untuk sesi selanjutnya. Mas Wira pun sempat muter-muter ke sana. Dan memang menjaga jarak juga. Takutnya nanti terlalu deket kan orang jadi ngebaca atau gimana. Mas Wira ke sana jalan-jalan sambil nyariin yang diceritain ini 4 orang yang berpakaian seperti petani itu siapa gitu. Soalnya nggak ada nih di apa namanya ya semuanya di skripku tuh nggak ada yang seperti ini, di konsepku tuh nggak ada. Mas Wira pun nyari ke sana keliling bangunan tersebut yang memang tanahnya itu lumayan cukup luas. Mas Wira nggak ketemu apapun di sana. Loh kok nggak ada gitu ya. Akhirnya nanya ke yang lain ya, emang ada ya yang pakai petani-petani begitu ya? Nggak ada mas, ditanya itu semua jawaban itu nggak ada. Dan akhirnya apa? Sesi pemotretan selanjutnya pun dimulai. Cetrek gitu ya, foto-foto jepret-jepret. Di sela-sela pemotretan tersebut, Mas Wira kan ya mata tentu saja jelalatan ngelihat ke sekitar sana. Di situ ada momen di mana tuh lagi ngebidik gitu ya, terus sempat ngelirik nggak sengaja gitu. Dia itu melihat 4 petani. 4 orang yang berpakaian petani tersebut berdiri di salah satu sudut sana di dekat pagar rumah tersebut ya. Pagar rumahnya itu pagar tembok full gitu ya, sekitar 2 atau 2,5 meter. Nah, itu berdiri 4-4-nya di sana, diem aja ke 4-4-nya gitu. Mas Wira, loh kok ada itu? Tapi ini udah ini ya, model si Mbak Hilda nunggu. Ya, terpaksa harus dijepret juga. Begitu nengok ke sana lagi, ke-4 petani itu hilang. Nah, di situ akhirnya apa? Ceritalah sama Mbak Hilda, "Dak, aku tadi ngelihat apa yang kamu lihat. 4 orang petani itu tadi aku lihat di sana gitu." Wah, kamu juga ngelihat? Iya, aku ngelihat. Mereka siapa ya gitu ya. Dan ya aku nggak tahu lah. Yang jelas nggak ada. Malam ini tuh yang petani-petani seperti ini. Mbak Hilda pun ngomong, apa mungkin ya itu penghuni daerah sini ya gitu. Mas Wira pun bisa jadi sih seperti itu gitu ya. Tapi ya udahlah, mendingan seperti itu kata Mbak Hilda. Jadi masalah itu udah selesai. Aku ngelihat, kamu juga sama-sama ngelihat. Nah, setelah acara pemotretan tadi, Mbak Hilda itu ngomong, ini tumben-tumbennya. Ra, aku malam ini, kamu habis ini pemotretan ada acara lagi ndak? Enggak, aku nggak ada acara lagi, kata si Mas Wira. Ra, kita jalan yuk, katanya begitu. Oh ya udah, kita jalan. Dan waktu itu selesai itu jam 9 malam gitu ya. Dan emang kita mau kemana? Kita menuju selatan Jogja, gimana kata si itu? Ke selatan Jogja gitu, naik motor katanya. Iyalah naik motor. Emang kenapa, kata si Mbak Hilda? Ya udah, ayo. Nah akhirnya selesai acara pemotretan, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke selatan Jogja. Jam 9 lewat, udah hampir jam setengah 10 beberes dan sebagainya. Mereka itu jalan ke sana. Jalanan pun masih terlihat ramai dan Mas Wira itu nanya, "Dak, kita mau kemana?" "Kita ke tempatku yuk," gitu ya. "Aku tahu ada tempat enak di sana." "Ya udah, kamu yang nunjukin jalannya ya," kata si Mas Wira. "Oke," kata si Mbak Hilda. Mereka pun jalan ke sana ke selatan pelan. Makin ke pinggiran Jogja sana semakin sepi area jalanan tersebut. Terus menuju ke selatan, "Ndak, masih jauh?" "Ndak, masih lumayan gitu." "Kenapa kamu buru-buru banget? Kamu nggak sabaran banget? Emang kamu mikirin apa?" kata si itu.
Ya enggak lah, aku nggak mikirin apa-apa, kata si Mas Wira gitu ya. Tenang aja, sabar aja, tempatnya enak kok. Enak kok, buat kita berdua itu enak, santai gitu ya. Privasinya bagus, nggak ada siapapun di situ, kata Mbak Hilda. Itu kayak omongannya tuh mancing-mancing. Ya seorang perempuan malam-malam begitu ya, ngomong sama seorang laki-laki, diajak ke suatu tempat, menceritakan tempat tersebut itu sepi. Mas Wira kan pikirannya melayang-layang kemana-mana gitu. Aduh gitu kan. Di setel tenang gitu kata Mas Wira, tenang. Dan aku enggak lah, ini tuh aku kenal Hilda itu lama, dan aku enggak mau aji mumpung, kata si Mas Wira, aku enggak mau aji mumpung, tapi kalau memang dikasih ya gimana nolaknya gitu ya. Ya ada pertimbangan seperti itu. Pokoknya pikirannya tuh kacau, malam itu tuh kacau. Mereka terus lanjut ke sana, dan mereka tuh benar-benar melewati daerah yang memang udah ya kategorinya tuh sepi banget. Di situ motornya Mas Wira, motor yang dinaikin sama mereka itu tiba-tiba macet, bener-bener berhenti. Dan Mbak Hildanya tuh, Wira, kenapa motornya gitu, kok tiba-tiba macet berhenti begini? Enggak tahu dah gitu kan, ini enggak sengaja kan gitu kan. Enggak dah, sumpah ini enggak sengaja, beneran mati, bener-bener mati, kayak akinya tuh habis di kontak begini tuh enggak nyala. Lampu indikator dan sebagainya, lampu depan itu juga mati. Bingung gitu kan Mas Wira, aduh ini gimana ya Dak ya, kita di daerah mana? Nah di situ Mbak Hilda nepuk pundaknya Mas Wira. Tak, ya kenapa Dak? Ra, coba lihat itu, katanya. Mas Wira pun ngelihat ke arah seberang jalan di sana. Dia melihat ada 4 orang memakai baju petani. Dan Mbak Hilda, Ra, itu yang aku lihat saat pemotretan, katanya. Mas Wira pun, iya Dak, aku juga melihat mereka gitu, kok mereka di sini. Makin panik dong, mereka tuh makin takut. Ini kita gimana? Udah kita nggak usah turun dari motor, kata si Mas Wira. Kita nggak usah turun dari motor. Dan ke-4 orang yang memakai baju petani tersebut itu mendekat ke arahnya Mas Wira sama Mbak Hilda. Ngomong salah satunya yang laki-laki, Wira, kamu pulang, katanya. Pulang. Jangan diteruskan perjalanan ini. Kamu pulang ya nak. Ngomong seperti itu. Dan Mas Wira, Bapak siapa? Gitu kan, Bapak siapa? Dia nggak menjawab sama sekali. Kamu pulang. Hanya ngomong seperti itu. Koe mulih, katanya. Hanya bilang kayak gitu doang. Dan setelah itu mereka tuh mundur dan mereka tuh berjalan ke sana. Tap. Karena gelap, mereka tuh hilang di kegelapan. Mas Wira itu bingung gitu kan. Dak, gimana ya Dak ya? Udahlah lanjut aja lah, katanya begitu. Udah lanjut aja. Dilanjut aja ya. Ya cuman ini motor kan belum jalan. Dan gak lama setelah itu motor itu nyala. Greng. Wah, udah jalan lagi gitu kan. Ya udah, yuk kita lanjut. Ya Mas Wira kan kalah sama Mbak Hilda, udah lanjut aja. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. 10 menit dari titik mereka stop tadi, titik mereka berhenti tadi, itu ada sebuah tikungan. Dan Mas Wira itu saat di tikungan seperti ini tiba-tiba ke-4 orang tadi itu udah berdiri di jalanan, di tengah-tengah jalanan. Mas Wira kaget. Dan dia akhirnya banting ini ya, setirnya gitu ya. Mereka pun terjatuh, Mas Wira sama Mbak Hilda. Itu situ Mbak Hildanya udah kesakitan gitu. Aduh, intinya seperti itu ya. Ra, ini kenapa kok seperti ini gitu kan. Maaf ya Dak. Aku tadi ngelihat ada 4 orang petani itu di jalanan. Aku nggak ngelihat apa-apa, kata si Hildanya. Ya udah yuk kita jalan lagi, kamu nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Aku ndak apa-apa, kata si Mbak Hildanya. Tapi dia ya bilang, aku sakit sedikit tapi ndak apa-apa, katanya. Akhirnya lanjut lagi naik motor. Dan aneh, motor itu nggak bisa dinyalain saat menuju ke sana, menuju ke depan. Nggak bisa nyala, bener-bener nggak bisa nyala. Ini kenapa ya Dak ya? Kok nggak bisa nyala ya? Mas Wira pun iseng. Kita kan tadi disuruh balik ya. Ra, nggak usah balik, kata si Mbak Hilda. Iya, cuman kan si 4 itu nggak tahu lah, aku yang nggak kenal. 4 orang itu aku nyebutnya atau apa ya Dek ya.
Itu kan kita nyuruh balik. Akhirnya Mas Wira pun motor dibalikin gitu ya, diputar balikin begini manual karena mesin belum nyala. Begitu balik dinyalain, jeng, jalan. Dak, kok bisa jalan ya, Dak ya? Ra, kita balik lagi ke sana yuk, kita lanjut ke ini, ke tempatku, kata si Mbak Hilda. Mas Wira pun turun sebentar, putar balik lagi. Begitu putar balik, macet di situ. Gak bisa jalan, Dak. Kita itu ndak boleh melanjutkan ke sana, Dak. Ini buktinya mati lagi seperti ini. Ya, terus gimana, kata si Mbak Hildanya? Ya udah, kita pulang aja yuk, kita pulang. Mbak Hildanya itu udah ngambek gitu ya. Diem aja sepanjang ini. Akhirnya Mas Wira pun balik itu, putar balik ke sana, motor itu jalan. Ya Mas Wira bingung. Hilda, kok diem aja, Dak? Kamu marah, Dak? Enggak, aku nggak apa-apa. Jawabannya itu udah mulai jutek gitu ya. Dan Mas Wira ya di sana bingung sendiri. Satu pikiran yang aneh-aneh tadi itu tiba-tiba ya udah pulang gitu ya, udah pulang. Ya wis lah, mungkin belum rezeki, pikirnya Mas Wira begitu. Akhirnya mereka pun pulang sambil ya kepikiran terus, 4 petani itu siapa ya? Aku itu beneran deh, aku tuh ngerasa aneh, soalnya kayak seolah-olah diikuti dari pemotretan sampai ke situ, dan tadi berdiri di tengah jalan dan mereka tuh tiba-tiba hilang begitu aja. Dan apa? Lagi ngelamun, Mas Wiranya ngajak ngobrol Mbak Hilda itu sepertinya lagi ngambek, nggak enak gitu kan. Mas Wira udah fokus aja ke jalanan. Dia itu melihat di sisi kiri, tongol lagi, 4-4-nya petani itu berjejer ngadep ke arah Mas Wira, ngadep ke arah jalan. Dan mereka tuh semuanya begini, tangannya. Itu kayak turun, lurus pulang ke rumah. Seolah-olah bilang seperti itu. Ya Mas Wira akhirnya melanjutkan ke sana, nengok ke arahnya Mbak Hilda. Mbak Hilda sendiri nggak ngerespon, seolah-olah dia nggak melihat apapun gitu ya. Tapi yang jelas ini anak ngambek nih. Ya udahlah, nggak apa-apa, tak anterin sampai ke rumahnya aja. Akhirnya ya dianterin lah Mbak Hilda balik lagi ke Jogja sana. Diantar ke rumahnya, dan waktu itu memang udah lumayan cukup malam, sekitar jam 11 begitu ya. Diantar ke rumahnya dan Mbak Hilda itu benar-benar ngambek. Dia itu ndak mau ngomong apa-apa, dan dari mukanya Mas Wira, dia itu kayak melihat Mbak Hilda itu sebenarnya lagi menahan sakit gitu ya, cuman ndak tahu gitu. Jadi kayak ada desisan gitu. Kayak gitu, mungkin ya, orang menahan sakit, Dak, kamu ndak apa-apa, Dak, aku ndak apa-apa gitu ya. Udah ya, thanks ya, Rak ya. Langsung masuk ke rumah, nggak menawarkan mampir dulu atau gimana. Dia pun langsung masuk ke rumah. Mas Wira ya sudah, pulanglah dia ke rumah. Pulang ke rumah dengan berbagai pertanyaan, dan akhirnya apa? Sesampainya di rumah sana, dia kan sempat ya bersih-bersih dan sebagainya. Sempat ngecek file foto-foto tadi itu seperti apa, dicekin gitu ya. Ada beberapa foto, 2 gitu ya kurang lebih, di mana ini misalkan Mbak Hilda gitu ya, itu di belakang sana keempat petani itu berdiri di situ, tapi nggak jelas, burem, karena kan yang bagian belakang itu ngeblur ya, bokeh gitu. Itu kayak, duh kok ada seperti 4 orang tadi, petani tadi berdiri di sana. Itu merinding langsung si Mas Wiranya. Ini mereka itu siapa ya sebenarnya? Apa yang mereka inginkan gitu ya? Kenapa mereka datang, muncul, dan seolah-olah ngikutin kami sampai ke daerah selatan sana? Kira-kira ada apa ya gitu? Mas Wira pun bertanya-tanya. Nah, malam itu pun akhirnya tidur Mas Wira. Keesokan paginya, coba ngontek Mbak Hilda. Diteleponin, nggak diangkat-angkat gitu ya. Ini kenapa ya anak ya? Aku mau nyusulin ke rumahnya juga ndak enak lah, mungkin dia lagi ngambek atau apa. Sementara aku masih ada pekerjaan. Akhirnya datanglah ke kantornya, ke agensi tersebut. Ya, menyelesaikan pekerjaannya Mas Wira sampai akhirnya sore hari itu Mbak Hilda itu ngasih kabar, Ra, aku sakit, katanya begitu. Loh, sakit ya? Akhirnya ditengokin dong Mas Wira ke rumahnya ke sana, dan Mbak Hilda itu posisinya terbaring begitu ya. Didatengin Mas Wira juga ya nggak banyak ngomong waktu, iya Ra, aku sakit, nggak tahu kayaknya gara-gara jatuh tadi malam gitu. Ya udah, yang penting kamu baik-baik aja ya gitu ya,
jangan banyak bergerak dulu, kamu istirahat dulu aja, dicek gitu ya, kamu ada yang lecet enggak? Memang ada yang lecet sedikit, tapi itu tidak termasuk yang berbahaya. Ada sakit yang lain yang Mas Wira itu belum tahu. Mas Wira pun nggak lama di sana, dia pun pulang karena badan juga capek ya. Pulang langsung ke rumah, orang tuanya, Mas Wira kan tinggal di Jogja, orang tua juga di situ, adik-adiknya juga ada. Malam, udah pada tidur nih, sekitar jam 10, setengah 11 malam. Mas Wira masih utak-utak laptop, ada ketokan dari pintu di luar. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Loh, itu siapa gitu kan Mas Wira. Keluarlah dia dari kamar, terus dicek pintu depan sana, dilongok dulu, ternyata apa? Itu adalah petani yang dilihat oleh Mas Wira, empat-empatnya. Dan anehnya itu apa? Lampu teras, lampu ruang tamu, itu memang sudah dimatikan. Lampu teras pun kondisinya gelap. Mati di situ. Loh, kok jadi gelap begini? Dibukalah sama Mas Wira. Karena apa? Muka mereka tuh ketutup caping ya, Mas Wira itu nggak ngelihat mukanya, jadi nggak tahu ini serem atau enggak. Dibuka, Mas Wira pun, iya Pak, ada apa Pak? Bapak yang kemarin ya, Bapak sama Ibu itu yang kemarin ya, yang dari sana, kenapa ngikutin saya terus? Di situ bapaknya, Mas Wira itu tiba-tiba kayak berdiri tegak gitu ya, dan si bapaknya itu cerita, jadi begini nak, apa yang akan dilakukan sama teman perempuan kamu itu adalah sesuatu yang tidak baik, kata si bapak. Loh, maksudnya tidak baik gimana Pak? Mas Wira pun sebenarnya udah nyambung gitu ya. Ya, sesuatu yang tidak baik. Kamu itu akan dikorbankan, katanya. Hah? Maksudnya gimana Pak? Aku akan dikorbankan gimana? Aku kenal sama Hilda itu udah lama Pak. Kenapa Bapak tiba-tiba ngomong seperti itu, dan Bapak ini siapa? Gitu ditanya. Setelah itu, yang perempuan itu yang jawab, nak, perempuan itu, teman kamu itu sedang hamil, katanya. Di situ kaget bukan main si Mas ini ya, Mas Wiranya, hamil gitu. Iya, dia itu lagi hamil, tentu saja dengan seseorang, dan malam itu dia sengaja mau jebak kamu. Diomongin mau jebak kamu, Mas Wira itu langsung nyambung. Oh, jadi begitu. Ah, enggak, kata si Mas Wira. Saya nggak percaya, kata si Mas Wira. Kalau kamu nggak percaya, silakan nanti kamu buktikan sendiri. Kami permisi dulu. Itu keempat-empatnya langsung tanpa Mas Wira jawab iya atau apa, tanpa memberi kesempatan Mas Wira untuk bertanya lagi atau gimana. Mereka keempat-empatnya itu putar badan ke sana. Begitu putar badan itu kok, bus, mereka lari tapi cepet banget, kata Mas Wira. Wih, gitu langsung hilang begitu aja. Mereka bukan orang, drop langsung ditutup sama Mas Wira kan. Dia pun mikir, pikirannya tuh pusing. Hilda seperti itu, mana mungkin gitu, mana mungkin, gimana caranya ini gimana caranya nih. Akhirnya malam itu dia itu nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Memang agak jahat sih ya, pelarian, hubungin Yani gitu. Yan, kamu udah tidur belum? Kata si Mas Wiranya. Aku belum tidur, kenapa? Katanya begitu. Enggak apa-apa, akhirnya ngobrol sama Yani untuk pelarian doang gitu. Dan akhirnya sampai pagi, hampir pagi, memang pagi sekitar jam setengah 4 atau jam 4, Mas Wira itu ketiduran sebentar, dan jam 6 pagi dia udah bangun. Terus apa? Sekitar jam 7 dia langsung pergi lagi menuju ke rumahnya si Mbak Hilda. Nengokin ke sana, Mbak Hilda itu masih sakit, dan ditanya, "Dak, siapa?" kata si Mas Wira. "Siapa apanya, Ra? Siapa bapak dari anakmu?" katanya. Mbak Hilda pun kaget. "Kamu kok tahu?" katanya, bingung kan. "Kamu kok tahu?" "Iya, aku tahu," kata si Wira. Si Mbak Hilda pun nangis akhirnya. "Ra, maaf ya Ra ya," gitu. Langsung dia tuh minta maaf gitu. Dan ya, dia pun cerita semuanya kalau ya ada seseorang lah begini gitu diceritakan. Mas Wira sendiri nggak kenal dengan orang tersebut, dan ternyata Mbak Hilda itu baru mengalami keguguran.
Dan Mas Wira itu ya benar-benar kaget gitu, nggak nyangka sama sekali. Dan Mas Wira pun akhirnya cerita, aku tahu itu dari 4 petani itu. Kalau kamu sekarang ya kemarin itu lagi ngisi dan aduh gitu ya. Aku tuh sayang sama kamu gitu ya. Aku sayang sama kamu sebagai seseorang yang aku kenal udah lama, sebagai sahabat dari SMA, dan aku sedih banget. Aku sedih banget tahu kenyataan bahwa ya ada sesuatu yang terjadi semacam ini dengan diri kamu, kata si Mas Wira. Ra, aku minta maaf, Ra, aku minta maaf, aku minta maaf. Dan di situ pun orang tuanya Mbak Hilda itu udah tahu gitu ya. Dan orang tuanya pun minta maaf, Wira. Kami minta maaf juga ya. Iya Om, iya Tante, enggak apa-apa, kata si Mas Wira. Yang penting Hilda itu sehat aja lah katanya. Hilda yang penting sehat. Dan akhirnya mulai hari itu Mas Wira pun memutuskan untuk menjaga jarak dengan si Mbak Hilda ini gitu ya. Untuk menjaga jarak, udahlah, aku sudah membuat kesalahan dan aku udah paling baik itu aku sama Yani, katanya begitu, kata Mas Wira. Akhirnya diperbaiki lagi karena punya salah gitu ya. Jadi dibaik-baikin si Mbak Yani dan sebagainya. Akhirnya ya begitu. Mbak Hilda sendiri semenjak kejadian itu memang juga menjaga jarak. Mereka tuh jarang berkomunikasi dan termasuk Mas Wira saat ada project, Mbak Hilda itu yang terakhir ditawarin gitu. Soalnya aku nggak tahu gitu ya kenapa ya. Aku lebih memilih untuk nggak ketemu Hilda gitu. Tapi aku selalu berdoa dia itu baik-baik aja, dia itu sehat, dia itu bisa menemukan kehidupannya, bisa bertemu dengan seorang laki-laki yang tentu baik, yang nanti bisa ngebimbing dia, ngejaga dia sepanjang hidupnya. Itu kayak gitu. Meskipun aku nggak pengen ketemu, tapi itulah doaku tuh, harapanku tuh kayak gitu. Aku biar dengan kehidupanku, dengan Yani, dan akhirnya waktu pun berjalan sekitar 3 bulan kemudian, Mas Wira lagi duduk di depan rumah gitu ya. Ini malam-malam, ya sekitar jam 9 malam, lagi duduk santai di sana, lagi berpikir gitu. Tiba-tiba lewat 4 orang. 4 orang itu adalah 4 orang petani tersebut. Mereka tuh nengok ke arah Mas Wira, dan untuk pertama kalinya mereka tuh ndongakin mukanya Mas Wira yang gak ada yang dikenal tentu saja. Tapi mukanya tuh kayak muka orang biasa. Mereka tuh senyum semuanya sambil jalan runtung-runtung berbaris begitu. Itu lewat di depan rumahnya sambil ngeliat. Mas Wira pun gak bereaksi apapun. Badannya tuh memaku di sana, cuman melihat mereka itu siapa sebenarnya. Hal itu diceritakan ke orang tuanya Mas Wira. Orang tuanya pun gak ada jawaban. Mereka siapa? Ada hubungannya apa dengan Mas Wira? Apakah ada sangkut pautnya dengan leluhur atau apapun itu? Gak ada jawaban dari orang tuanya Mas Wira. Dan ya sampai sekarang itu masih bertanya-tanya. Cuman itu malam itu adalah malam terakhir Mas Wira ketemu dengan sosok-sosok tersebut. Yang Mas Wira yakin itu bukan orang. Itu aja satu cerita dari Mas Wira di Jogja sana. Terima kasih banyak Mas Wira. Ya, tentu saja banyak pelajaran ya. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang nggak baik. Tapi intinya itu semuanya dikemas gitu ya. Dirajut untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Itu aja. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.